dimah baru sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Battery 80%. Sudah bisa menyala teman-teman. Tanggal merah berapa hari aja? 2 hari. 2 hari aja libur le. Ini nambah-nambahin aja nih pengen nih. 15. Oh Kan iya. tanggal 1 yang merah itu udah tak hitam. Iya, iya. Nanti tanggal 15 merah. Oh gitu. Gimana ki ada kantor yang ngatur karyawan? Iya ya lah. Karyawannya ngatur mau libur tanggal berapa. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Kita di sini ada speaker Bose yang kayak apa nih, Nom? Kayak termos, kayak lampu, kayak termos. Ini Bose tipenya adalah Revolve ya. Bose Revolve apa gitu nggak tahu. Dan ini kondisinya mati teman-teman. Teman-teman pernah lihat Bose seperti ini? Saya nggak pernah lihat. Ini baru pertama kali saya lihat Bose bentuknya kayak gini. Tapi bagus sih desainnya. Bobotnya juga lumayan berat ya. Dan ini mati teman-teman. Kalau kita hidupkan tombol powernya itu tidak bisa. Dan sudah dicoba charger, dia nggak bisa ya. Jadi sama seperti Bose yang kemarin. Ini kan kemarin kita perbaiki nih. Ini sudah selesai kan. Ini sudah bisa nyala ya. Dan sudah bisa dimatikan. Nah ini sudah selesai Bose yang ini. Sekarang kita punya Bose yang modelnya lain lagi. Ini nggak bisa dihidupkan. Dan kita mau perbaikin. Pertama-tama kita harus buka dulu Bose-nya ini. Bukanya itu ada di bagian bawahnya. Jadi bantalan karet ini kita lepas dulu. Sebentar. Oke, ini ada double tip-nya. Jadi kalau double tip-nya dipanasin lebih gampang sih melepasnya. Ya, di sini ada baut 4 biji dan baut ini menggunakan mata yang khusus. Seperti ini, bintang 5 yang ada lubangnya ya. Saya akan buka dulu dan nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman. Nah, setelah bautnya dilepas, ini cuma 4 aja dan ini pantatnya ini bisa kita, base-nya ini bisa kita copot. Nah, kayak gini ya. Oke, dan teman-teman harus hati-hati karena di sini ada fleksibel yang nempel juga. Ini harus kita lepas dulu konektornya. Nah, kayak gitu. Baru ini bisa ditaruh ya. Ini sebenarnya covernya bisa dilepas, cuman jangan karena kita tidak akan mengusik di bagian speakernya ataupun controller, panel kontrolnya. Kita cuma mau ngelihat di bagian sini aja ya. Di bagian sini teman-teman bisa lihat. Mainboardnya bersih-bersih aja seperti ini ya. Mainboardnya tidak ada yang kelihatan kotor atau gimana, mengkarat, nah ada sih. Kalau di konektor baterainya, ini konektor baterai, konektor baterainya seperti solderan itu wajar sih karena itu kan kabel ya. Dan saya tebak baterainya pasti kosong karena nggak mau menyala kan. Ini kita coba. Nggak bisa, no. Pegangin dong. Sini ya. Oke. Kita tes di tegangan baterainya, positif dan negatif. Ini pasti kosong karena dia tidak bisa menyala. Benar, kosong tegangannya. Lalu teman-teman bisa lihat di bagian induktor di sini. Kalau ketemu induktor gitu ya, bisa jadi itu rangkaian step up, bisa jadi itu rangkaian step down ya. Biasanya kalau di speaker-speaker Bluetooth seperti ini, itu rangkaiannya step up karena dia cuma menggunakan ini 2 baterai sih sebenarnya. Saya nggak tahu 2 baterai ini seri apa paralel, saya nggak tahu. Yang jelas nanti dia biasanya di step up tegangannya menjadi 12 atau mungkin di atas itu, biar ngebasnya itu lebih dapat ya. Biasanya kalau ini ada lilitan, dia kan switching dengan frekuensi tinggi dan kapasitor filter biasanya ada berderet di sini banyak ya. Dan di sini kalau kita ukur ada yang rusak biasanya. Kita coba tes.
Nah, ini dia. Jadi ini terdeteksi rusak, ya. Short. Oke, yang lain enggak ada. Kapasitor yang lain enggak ada. Teman-teman bisa lihat ini IC amplifiernya kelas D-nya, lalu Bluetooth-nya yang mana ya? Paling dibaliknya nggak tahu nih, ada sama nih bentuknya. Nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Ini ada lilitan juga, lilitannya kapasitornya short apa enggak? Enggak, teman-teman. Dan mungkin lebih jelasnya kita akan lihat di mikroskop aja. Oke, teman-teman, ini kapasitor yang tadi saya katakan, kapasitor yang berada di samping lilitan, dan posisinya itu dia lebih sering paralel ya, seperti ini. Jadi nggak cuma 3, kadang bisa 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah kapasitor filter yang tadi kita ukur dan menunjukkan short dengan nada buzzer seperti ini ya. Kita coba lagi. Nah, ini dia, artinya short. Tapi setelah saya melihat di mikroskop, ternyata kalau kita lihat secara dekat, itu ada lagi kapasitor yang paralel terhadap baterai dari si Bose ini ya. Kapasitor ini kalau kita ukur juga short. Dan teman-teman bisa melihat secara detail, ternyata kapasitor yang paralel dengan baterai ini dia terlihat seperti retak ya. Ini retak. Dan mungkin saja kenapa baterai Bose-nya bisa kosong atau tidak ada tegangan, bisa saja karena kapasitor yang retak dan short ini yang menyebabkan baterainya itu kosong gitu ya. Saya akan coba untuk hilangkan kapasitor ini dulu. Apakah setelah menghilangkan ini, short di rangkaian ini sudah hilang juga? Kita akan coba. Jadi untuk mempermudah pencopotan, saya akan memberikan sedikit flux. Ini banyak namanya tuh. Kebanyakan kayaknya. Oke. Lalu kita akan copot dengan menggunakan solder. Oke, jelas lah. Kasih timah ya, kasih timah. Jadi karena timahnya itu timah lama, kita pakaiin timah baru dulu. Kita kasih timah baru sedikit. Karena kalau udah kasih timah baru, ini nyopotnya gampang. Ya, kita tunggu. Ini karena grounding. Nah, ini sudah copot. Oke. Sudah copot, teman-teman. Dan ini kapasitor yang copot, ya. Ini dia. Pecahnya di atas dan di bawah. Oke, sekarang sudah kita copot. Tadi dia short, sekarang kita akan coba tes lagi apakah dia short masih. Sudah tidak short, teman-teman. Dan dia angkanya 0.474 gitu ya. Benar nggak? Kita ulang. Super range 0.475 volt. Oke, 475 sekarang ya. Berarti kapasitor ini yang menyebabkan dia short. Sekarang kita akan pasang dulu kapasitor ini. Ganti kapasitor, bukan pasang sih, ganti kapasitornya dengan kapasitor ya. Oke, saya nggak tahu nilainya berapa ya. Saya pasangin kapasitor normal aja, 100 nano aja. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan ganti kapasitornya. Kita pakai pinset biar gampang. Ini mungkin karena kita nggak pakai blower ya, agak miring nanti masangnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Terus kita panaskan di sisi satunya. Oke, sudah teman-teman. Untuk memastikan lagi, kita akan coba tes. 0.470 volt. Oke, tidak short. Super range. Dan kalau kita ukur baterainya, Already on. kita akan ukur baterainya lagi. Tentu saja ini masih kosong ya. Ini masih kosong, teman-teman. Tidak ada avometer yang bersuara. Tapi kita akan coba untuk charge dia. Kita akan charge.
Kita akan coba untuk ngecas si Bose ini. Biasa aku nyebutin Harman Kardon, sekarang Bose aja terus. Oh ya, aku lupa. Kontrolernya belum, tapi kita tes dulu tegangannya masuk apa enggak. Saya di sini. Ini kita tes dulu konektor baterainya dulu pertama. Konektor baterai. Kok dia itu ya? Ini ada 2,5 volt ya, tapi kayak 2,5 volt. Mungkin lebih baik saya akan lakukan penyuntikan tegangan lagi di sininya, di baterainya ya. Berapa tegangannya mungkin kira-kira ya? 7,4. Nggak tahu. Nah teman-teman, ini dia baterai Bose-nya. Saya solderkan kabel dia dulu sementara gitu ya. Mesinnya masih di belakangnya. Jadi ternyata baterai ini dirangkai secara seri, yang artinya seri baterai ini tegangannya dikali 2, 4,2 volt dikali 2 artinya 8,4. Maka dari itu power supply untuk charger saya setel dia di tegangan 8,4 volt ya. Dan untuk arus pengisiannya, karena ini oke, ternyata di sini juga sudah ada tulisan sih adaptornya, baterainya 7,2 volt ya. Jadi fullnya adalah 8,3 di sini ya. Oke, ternyata 8,3. Untuk arus pengisiannya di sana tidak tertulis sih. Ya, jadi kita atur 8,3 aja. Oke, 8,3 arusnya, karena per baterai itu 2600, mungkin aman kita taruh dia di ampernya 1,5 aja. Ya. Dan sekarang kita mulai mengisi. On. Oke. Dia mengisi full arusnya 1,5 ampere. Dan sekarang kita sudah batasin tadi 1,5 ampere ya. Dan sekarang kita tinggal tunggu sampai baterainya penuh. Kalau seandainya baterainya penuh tetap aja dia nggak nyala, kita akan coba melakukan flash firmware lagi terhadap speaker Bose ini. Ya, kita akan tunggu sampai dia penuh dulu baterainya. Oke teman-teman, jadi baterainya sudah terdetek ya, jadi sudah keluar tegangan. Tadi saya suntik sudah melebihi dari 7 volt sebenarnya, tapi keluar dari BMS-nya 6.8 gitu ya, sama kayak Bose yang sebelumnya. Segitu juga, drop juga. Jadi nanti kita akan lanjutkan mengisi dengan menggunakan rangkaian charger aslinya. Tapi sebelum itu saya akan rangkai dulu. Saya lepas kabelnya nanti ya. Ini akan kita rangkai ulang ke Bose-nya. Lalu kita akan flash firmware-nya. Dan setelah di flash kita akan coba untuk charger menggunakan konektor charger asli dari Bose-nya. Ya, kita akan rangkai dan langsung kita akan flash. Pertama Pertama saya mau tes dulu on-in. Mau nggak dia nyala? Nggak mau. Mungkin karena baterainya drop. Kita akan flash aja dulu. Oke teman-teman, lihat ada updatean baru untuk firmware Soundlink Revolve Plus ya. Nih, dia sudah menyala. Cuman tadi nggak bisa hidup ya. Sekarang kita tinggal klik saja update now. Maka dia akan mengupdate firmware baru dari Soundlink Revolve Plus 2 ya. Ini kita biarkan sampai nanti dia 100%, kita akan coba ulang menyalakan Bose ini. Nah teman-teman, jadi sudah 80%-an ya, 83%. Dan lampu LED yang ada di Bose ini tadi tiba-tiba aja mati. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin dia sedang instalasi software yang baru atau gimana. Tapi kita akan tunggu sampai dia 100%. Biasanya ini nggak lama sih. Kalau tadi pada saat
update firmware-nya mungkin sekitar 10 menitan ya. Dan sekarang sudah hampir mencapai 100%, belum juga menyala. Di sini kita tidak boleh mencabut kabelnya, tidak boleh memencet tombol-tombolnya karena takutnya nanti mengganggu dari proses instalasi firmware-nya. Kalau teman-teman yang punya speaker Bose gitu ya. Jadi pada saat update, ini sering memang terjadi. Jadi kalau punya speaker Bose, oke, teman-teman sudah dengar suaranya dan lampunya sudah mulai menyala lagi. Tapi kita masih tunggu sampai 100% ya. Kita akan tunggu sebentar lagi teman-teman. Lampunya sudah menyala. Oke, sudah 100%. Dan di sini saya rasa sudah aman untuk mencabut ya. Oke, sudah saya cabut. Dan sekarang saya akan coba untuk pencet tombol powernya. Apakah sekarang sudah bisa nyala atau tidak? Kita akan coba ya. Battery 80%. Sudah bisa menyala teman-teman ya. Jadi tadi itu tidak mau menyala karena mungkin firmware-nya perlu diupdate karena dapat masalah baterai short gitu ya, protect, saya nggak tahu. Tapi yang jelas harus di-upgrade firmware-nya sehingga bisa normal lagi. Ini kalau kita pairing ke HP harus pencet Bluetooth dulu, tahan. Ready to connect. Nah, ready to connect ya. Kita akan pinjam HP, boleh pinjam HP no? Si Dodo sedang memperbaiki HP juga. Kita scan Bluetooth, teman-teman. Namanya adalah Bose Revolve Plus. Sudah ada di sini dan kita connect. Oke, permintaan pemasangan Bluetooth. Oke. Connected to Galaxy A2018. Oke. Terus kita play audio. No, there ain't no stopping us. Suaranya ngebas deh. Fly without a boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Stopnya mana nih ya? Wish on a star. Kita bisa ngecilin dari Bose-nya juga. Ya. Kita majuin. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Said I might be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu dia ya vlog kita hari ini memperbaiki speaker Bose Revolve Plus yang seperti ini, yang mati total. Tadi awal kita cek tegangan baterainya 0, tidak ada keluar gitu ya. Oke, tadi ternyata ada teleponnya. Jadi teman-teman, itu dia cara memperbaiki speaker Bose ini ya. Jadi urutannya seperti itu. Mungkin aja masalah yang teman-teman alami berbeda dengan yang saya alami, tapi sebagian besar seperti itu caranya. Kalau sudah mengaktifkan baterai, lebih baik di upgrade firmware-nya, lebih aman ya. Dan setelah itu bisa kita nyalakan Battery 80%. dengan normal. Connected to Galaxy A2018. Oke. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan vlog kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Oke? Itu Dodok lagi perbaikin sound system mobil. Nanti kita cek di channel YouTube-nya Dodok ya. Ada di keterangan video. Dicek di channel YouTube-nya Dodok. Oke? Terima kasih teman-teman.